Assalamualaikum. Hari ini kita akan coba masak daging dengan metode 5-30-7 ya. Nah, sebelumnya didihkan airnya, lalu setelah mendidih masukkan dagingnya. Untuk memasak karet. Nah, ini dimasak selama 5 menit. Saya akan menambahkan laos atau lengkuas supaya cepat empuk ya. Oke, sampai ketemu di 5 menit kemudian. A few moments later. Nah, ini udah 5 menit ya. Lalu kita matikan. Istirahatkan 30 menit. Setelah itu 30 menit jangan dibuka-buka. 7 menit dihidupkan kembali, dimasak selama 7 menit ya. Ini kondisi 30 menit setelah didiamkan, lalu 7 menitnya kita putarkan kembali ya dalam waktu 7 menit. Jangan dibuka-buka ya ini, karena uapnya akan membantu proses pematangan daging tersebut. Oke, kita ketemu 7 menit lagi. Oke, ini udah 7 menit. Kita matikan. Hari ini kita akan membuat kari daging sapi. Lanjutkan. Daging yang telah direbus dengan metode 5-30-7 ya. Bahan-bahannya ada kemiri, jinten, ketumbar, lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Nah, untuk cemplungannya ada cengkeh, lalu bunga lawang atau TK, kapulaga, serai digeprek, salam, dan daun jeruk dibelah dari batangnya. Lalu dagingnya dipotong ya. Sekarang kita akan ngeblender bahan-bahan ini. Bawang kita masukkan. Nah, lalu kita blender ya. Lalu kita tambahkan cabai ya. Masukkan cabai. Ini tergantung sesuai selera ya. Bagi yang suka pedas, masukkan cabai. Kalau nggak suka pedas juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai cabai. Oke, kita blender lagi ya. Oke, ini dagingnya dipotong sesuai sama selera ya. Terserah mau dadu atau apa gitu ya. Kita akan motong dagingnya dulu ya. Nah, ini bentuk dagingnya setelah dipotong-potong ya. Bisa dilihat. Ini untuk tulang iganya. Dan ini dagingnya. Kita akan menumis bumbu yang tadi kita sudah blender. Yuk. Kita akan panaskan minyak. Oke, ini sudah panas minyaknya, harus sampai panas ya. Masukkan bumbunya. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang dicemplunginnya. Oke, kita masuk sampai wangi ya. Menumis bumbu itu harus sampai wangi, karena kalau tidak wangi itu akan mengakibatkan masakannya cepat basi. Ini sampai wangi.
masukkan dagingnya, lalu daging kedua kita tumis sebentar, lalu kita akan kasih air. Sebelumnya apinya dikecilkan ya, atau ke api bawah aja. Ini kita akan tumis, nggak lama kita akan kasih air. Nah, lalu kita masukkan air. Oke, saya masukkan airnya 500 ml ya. Kita aduk. Biarkan bumbunya meresap terlebih dahulu, baru nanti nggak lama kita akan memasukkan santan. Oke. Dan apinya boleh dibesarkan terlebih dahulu ya, dibesarkan lagi. Nah, bagi yang suka kuahnya banyak boleh dibanyakin ya. Akan menambahkan garam 2 sendok makan atau 10 gram. 1 2. Kita aduk kembali. Dan tak pula kita menambahkan penyedap rasa. Di sini saya akan memasukkan penyedap rasa dari Masako rasa sapi. Masako no enak ya ini. Beli aja di warung-warung terdekat. Pasti ada yang jual. Pasti. Oke, kita masukkan. Kita masuk sampai bumbunya meresap ya. Ya, saya akan menambahkan karena saya suka kuahnya banyak ya, apalagi akan dijadikan sebagai kuah ketupat, 500 ml air matang. Oke, kita didihkan kembali sampai bumbunya meresap ya. Nah, ini udah blebek ya. Artinya sudah mendidih. Lalu kita akan masukkan santan. Nah, saya punya santan kental 250 ml. Masukkan semuanya. Nah, setelah gula itu dimasukkan santan, harus sering diaduk ya. Kalau tidak, kuahnya akan pecah. Tuh. Aduk perlahan-lahan aja ya. Di situ umpah. Nah, di sini kita akan memakai api sedang ya, alias api bawah. Terus diaduk ya.